Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng Eri Ruyat dan kami akan menyapa, kami akan mengabarkan semua hal baik tentunya di Halo Baik. Bersama saya di sini, mohon maaf hari ini partner saya berhalangan hadir karena harus keluar kota. Jadi hari ini saya sendiri ya yang bertamu. Jadi konten ini namanya Namu, narasumber bermutu. Nah, di Namu kali ini saya akan bincang-bincang sama salah satu beberapa owner dari FMB ya. Ini kebetulan saya ada di Bandung, lokasinya ada di Paris Panjapa. Nah, Paris Panjapa. Dan nggak usah berlama-lama ya, langsung kita sambut aja tamu kita. Ada 3 ya, mulai dari Ibu Stefani. Assalamualaikum, selamat siang Ci. Ada Mas Denny. Selamat siang Mas Denny. Mas Kasas, selamat siang. Nah, alhamdulillah saya bertamu di Kasugai Japanese Resto, betul? Kasugai Family Resto. Kasugai Family, jadi bukan cuma sendiri tapi buat family, karena konsepnya untuk family. Dan ini ngusung Japanese ya? Ya. Japanese. Oke. Mungkin sebelum ke Kasugai, mungkin background Bu Stefani sendiri, apakah sejauh ini di dunia F&B apa seperti apa? Sebenarnya saya belum lama masuk F&B. Saya awalnya ya buka kopi kecil-kecilan. Oh, coffee Ya, shop. Oh. Ya. Tapi terus tiba-tiba dapat ajakan tawaran dari rekan-rekan saya ini untuk membuka restoran ramen sebenarnya. Oh. Ya. Dan saya coba ramennya, ternyata top, enak ya. Enak banget. Jadi wah, kebetulan saya memang passion saya ada di F&B, meskipun pekerjaan saya sebenarnya yang utama bukan itu. Ya. Oh, bukan itu ya? Bukan. Oke, kasih bocoran dong. Kisi-kisi. Ya, sebenarnya saya bekerja di bidang hukum. Oh. Ya, tapi passion saya tetap adalah di F&B, restoran, kafe terutamanya. Di kafe ya? Ya, tapi karena ada ajakan tawaran yang menarik, ya udah saya ambil, why not gitu kan. Wow. Berarti sebenarnya secara background itu memang background hukum ya? Ya. Mohon maaf, saya di sini bukan maksud kriminal ya Bu ya. Enggak ya? Enggak. Jadi takutnya kenapa-napa kena pasal kan, apalagi sekarang ada undang-undang TE. Ya. Oke, berarti ketertarikan di dunia FM itu memang udah sejak lama atau ada muncul belakangan ini Bu? Sudah sejak lama, karena saya sendiri senang makan, senang nyari makan enak. Senang cari makan enak. Iya. Senang masak? Juga. Oh, oke. Ini 3 unsur yang mantul ya kalau bikin usaha F&B Iya. itu ya. Oke. Nah, tadi Bu Stefani bilang bahwa yang pertama diusung adalah coffee shop ya. Ya. Sekarang masih berjalan coffee shopnya? Masih. Oke. Kenapa coffee shop? Karena waktu itu kita coba belajar ya. Saya ngambil franchise juga coffee shopnya. Oh, oke. Jadi saya pikir saya mau belajar dulu. Tapi ya ternyata kurang lah. Jadi saya pengen berikutnya lebih berhasil. Makanya saya pengen coba yang agak lebih besar sedikit ya ini. Family Resto. Penetrasi yang lebih besar kan ya, di dunia F&B. Saya pengennya yang semua. Kalau kafe itu kan biasanya cuma anak muda yang sering nongkrong di kafe. Kalau ini adalah konsepnya adalah family resto, di mana semua orang dari papa, mama, anak-anaknya sampai kakek nenek pun semua bisa makan di sini. Oke. Kita sediakan menunya yang berbagai macam. Oke, menarik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tadi kan berbicara franchise ya. Ya. Berarti di dunia coffee shop itu franchise. Ini franchise atau artinya ini mulai yang baru buat sendiri kah atau franchise? Jadi gini, sebenarnya memang dari Chef Denny sendiri dan Mbak Kasa sudah punya juga di Jakarta, mereka ada franchise. Oh, oke. Nah, jadi saya sebenarnya mengambil franchise, tapi kita bikin konsep baru, family resto. Karena kalau di Jakarta cuma ramen aja ya.
ramen. Oke. Jadi lebih Levelnya yang high end lah kita. lebih ya Oh, high end. Oke, oke, oke. Nggak, kalau ini sekarang kita lebih premium dari yang kemarin. Jadi konsepnya lebih ke family. Oh, oke. Beda Jadi sedikit. bisa dinikmati Ya. semua. Jadi ada 2 segmen buat kita. Segmennya Oke. pasarnya beda. Oke, berarti ini sebenarnya bisa dibilang new lah ya. Ya. New bisa dibilang new konsep, terus newcomers juga. Ya. BTW saya belum ngucapin selamat dibukanya untuk Kasugai Family Resto. Thank you. Harapannya semoga di 2023 dan selanjutnya ini bisnis ini atau tempat ini jauh lebih besar dan banyak franchise bermunculan ya. Amin. Nah, tadi ngomongin masalah franchise dan segala macam, background dan segala macam. Sekarang gini, Kasugai kan lebih ke lebih ke taste Jepang ya. Ya. Kenapa memilih konsep Jepang? Nah, kalau itu mungkin yang bisa jelasin chefnya sendiri Oke, ya. menarik ya. Oke, kita langsung wawancara apa wawancara nih? Oh, ya kita langsung bincang-bincang sama Chef Denny. Chef Denny. Oke, boleh dibantu Chef? Nah, gitu. Di sini ya. Nah kan, wawancara. Wah. Oke, Chef. Chef, makasih ya Chef ya. Walaupun tadi agak malu-malu, agak susah. Karena ya alasannya tadi ada pesanan, memang banyak banget pesanan. Cuman Tambah kompor tarik rusak lah ya. kan. Yang Tuh cuci kan. piring nggak ada juga tadi. emang bisa aja, emang bodor ya. Emang bodor, lucu-lucuan pokoknya. Nah, Chef, boleh dibantu ceritakan backgroundnya Chef? Nah, backgroundnya. Oke, halo ya. Halo. Halo baik. Halo baik. Ya, perkenalkan nama saya Denny Munandar. Selaku dibilang brand chef sini bisa juga sebagai apa ya, partner kita sama-sama bisa juga gitu. Memang basicnya saya dari dulu sekolah di perhotelan. Oh, Terus next kita kerja juga kan, karena di tahun 2014 jenuh juga kerja. Ya udah di situ kita mulailah kita mencetuskan untuk usaha. Memang tidak langsung besar usaha saat itu, mulai kita dari di tendaan gitu. oh, sebentar Chef, sebelum lanjut ke situ, mulai berarti pertamanya employee ya, kerja dulu ya. Kerja dulu. Kerja dalam kurun waktu berapa tahun, Chef? Terakhir kan 2014 berarti ya? Iya. Itu berapa tahun ke belakang tuh, Chef? Berapa ya? Tahun berapa saya kerja ya, Pak? Ada multiple choice mungkin ada pilihannya. 2007 ya, 2007, 2006 di Malaysia waktu itu. Oh, Sempat di Malaysia. sama Pak Ci Maci ya? Paci. Ketemu Ipin Upin? Oh, belum ada. Belum ada ya? Tapi lebih ke western waktu itu. Oh, Nah, waktu pas pulang dari Malaysia, dari sana baru ditawarin di Japanese kita. oh jadi pas pulang dari Malaysia baru ke Japanese gitu ya? Japanese restoran. Maka Tapi backgroundnya sendiri waktu itu ngambil core apa Chef di kuliah? di ini sebenarnya waiter, tapi hobinya lebih masak Oh, gitu. oke, Di oke, frontline oke. gitu. Di frontline tadinya ya? Tuh Jadi kan? lebih hobinya Sekarang bisa jadi masak jadi. brand chef. Dan kayaknya rezeki menuntunnya ke sana kan gitu. Pas awal usaha di 2014 kita juga ibaratnya nggak ada undangan, nggak ada promo. Coba kita buka, tapi saya mikirnya pas buka awal itu coba kita di weekend malam minggu kan. Oke. Dimana kan di situ kan crowded tempatnya. Orang kan yang dilihat saat ini kan crowdednya dulu, Betul, belum tentu enaknya dulu kan Betul, gitu. betul, Itu yang saya coba cari satu momennya kan. Ya alhamdulillah saat itu pas nggak tahu rezeki dari mana, bulan pertama omsetnya bagus, antusiasnya bagus, berjalan lah terus gitu. Itu di 2014 itu bikin usaha tendaan seperti Tendaan Japanese juga? Japanese restoran ramen. Oke. Kayak Di di Bandung? daerah Pamulang. Oh, Pamulang. Oh, Jakarta Pamulang, dong ya? Tangerang Selatan. Iya, Tangsel. Lihat cek YouTube-nya banyak juga udah. Di sana berapa tahun, Chef? Di sana dari 2014 sampai 2017 itu. Sekarang masih ada yang nerusin atau Sekarang masih berjalan. masih berjalan? Berjalan. Oh, berarti tetap Sebenarnya monitoring ya? dengan brand Kazoku Ramen itu sekarang udah ada 7 cabang. Mohon maaf, brand apa?
boleh disebutin ya? Boleh, boleh, Oh, boleh, boleh. nggak apa-apa. Boleh, boleh, boleh. Kazoku Ramen, Kazoku Ramen. gitu. Oh. Jadi Oh, di Ramento atau ada ramen sebenarnya family juga sih targetnya Hmm. gitu. Ada semua menu juga. Tapi di sini kita buat lebih ke premiumnya. Oke. Bahan-bahan juga dagingnya yang premium. Lebih premium berarti ya. Oke. Jadi ibaratnya ini second brand ya Bu kita buat ya. Gitu. Walaupun tadi saya lihat daftar menunya ya. Jadi ini tempatnya tempat yang cozy banget, sentral banget, pusat banget karena di sini juga lumayan etiknya ya. Tapi percaya nggak percaya, harganya mohon maaf affordable banget. Nah, itu. Seriously saya. Ini konsep restoran ada di mall, salah satu mall yang maksudnya jadi center. Kenapa ngasih harga yang terjangkau banget gitu, Chef? Iya. Kalau saya sih dari dulu konsepnya apa ya? Yang penting kita dikenal dulu dengan orang Oke. dengan harga tersebut. Mm-mm. Atau ibaratnya dari 2014 saya usaha sampai sekarang masih berjalan usaha saya Mm. dan itu konsep kekeluargaan itu yang saya munculin gitu loh Oke. dengan harga yang ya bagus Affordable lah. ya, harga yang bagus, Gitu. harga yang terjangkau. Dengan kualitas yang ya saya nggak bilang enak, saya juga nggak pernah coba ramen saya soalnya. Iya nggak pernah makan. Saya yang coba tadi. Chef. Oh iya. Ini 100% saya nggak di endorse juga ya, Oh, iya. sama sekali nggak di endorse. Tapi percaya nggak percaya, ini enak banget. Saya kaget, yang tadi kaget sebenarnya bukan dari namanya. Pizzanya ada namanya sumo pizza. Sumo pizza segini. Seloyang berapa? 55 cm. 55 cm. Harganya boleh nggak apa-apa kasih bocoran? Harganya per slice itu kita 25.000. 25.000 segini. Iya. 25.000. 27,5 cm. Udah pokoknya biar nggak penasaran mampir ke sini. Tempatnya boleh disebut ada di posisinya? Tepatnya kita ada di Mall PVJ. Nah, boleh. Mall PPJ. Tempatnya kita ada di Mall PVJ. Hmm. Lantai concourse level atau CL. Ah, ini nih, di sini nih, concourse level. Ya. Unitnya di 06. Tepatnya itu di seberangnya Transmart. Oke, jadi di seberang transport banget. Ini nih ada di sini nih. Ah, ada kan? Silakan kunjungin di sini. Dan kalau bisa, kalau weekend ya, reservasi dulu. Penuh. Ini saya di weekdays aja. Lumayan agak senggang karena ini juga di sore. Bentar lagi juga rame. Dibilang senggang sebenarnya nggak juga sih. Ini kebenaran juga kita masih agak sibuk juga. Pokoknya datang sini untuk harga. Jaminan Untuk halal ya? harga kita sih start from untuk makanan ya, start from 25.000 untuk makanan. 25.000 Dan ya. kita itu untuk base menunya, specialty kita itu yang benar-benar kita jual steak wagyu itu kita nggak ada yang sampai di angka 160.000. Steak wagyu Jepang steak. asli ya. Yes. Kan? Bisa kepoin di sini di Kasugai Family Resto. And just for note, Nah, steak kita ada the first steak yang ada di Bandung maupun di Jakarta yang benar-benar kita pakai sausnya itu khas Japanese. aduh, Yang benar-benar kita bilang memang Japanese steak kita pure pakai sausnya Japanese. Nggak pakai yang namanya saus barbecue, nggak pakai yang namanya kita pakai saus black pepper maupun saus mushroom. Kita benar kita pakai itu khas pure Japanese. wasabi soyu, kinoko butter dengan creamy garlic. Nih harus nyoba. Saya belum sih. Tadi udah karena lumayan agak kenyang ya. Nah, karena ini shipping day, boleh. Nanti kita coba ya. Nanti kita coba buktikan. Oke. Nah, berarti itu ya. Pokoknya sekilas mengenai platform harga dan segala macam. Nah, sekarang background Mas Kasa sendiri nih. Nah, backgroundnya di mana? Bukan bodyguard kan ya? Wow, bukan. Kang Pukul sih. Bukan ya? Bukan. Bagiannya bagian Kang Pukul bagiannya. Kebetulan beliau di sini juga salah satu owner, merangkap sebagai manajer operasional lah mungkin lah ya. Iya, betul. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit mengenai backgroundnya Mas Oke. Kasas. Saya itu sebenarnya lulusan ini sebenarnya kalau dibilang agak melenceng dari disiplin ilmu saya ya. Saya itu lulusan dari ekonomi. Oh gitu? Ekonomi. Sama kita. Sama kita. Majoringnya di manajemen perkantoran, lebih ngambil ke sumber daya manusia. Oke. MSDM.
Nah, cuma memang waktu masa saya kuliah, saya emang waktu itu sambil bekerja. Pertama kali saya bekerja itu saya sebagai daily worker, saya pegang bangket di hotel Grand Melia. Oh, oke. Grand Tahun berapa Melia. itu, Mas? Grand Melia Kuningan Jakarta saya tahun 2002. Wush, saya masih TK kalau nggak salah. Iya. Mas. Kemudian singkat ceritanya dari situ saya mulai sambil bekerja, terus sambil kuliah sampai dengan saya lulus. Nah, saya sempat nih mau ambil kerjaan yang sesuai sama disiplin ilmu saya. Ya kan? Sempat masuk kerja perkantoran. Oke. Cuma saya nggak dapat feel-nya di situ. Saya bukan tipe orang yang kerja itu sesuai rutinitas, statis. Datang, absen, kerja, absen istirahat, absen masuk istirahat, terus kerja lagi, absen pulang. Saya nggak bisa kayak gitu. Oke. Pada waktu itu saya sempat kerja di satu kantor lah, dan bisa bilang sebuah kantor BUMN yang cukup punya nama lah. Saya nggak mau sebut ya. Iya. Gitu. Itu tiap kali saya dikasih deadline, alhamdulillah saya selalu maju dari deadline. Jadi deadline saya 3 hari, 2 hari saya selesai. Deadline 5 hari, 3 hari saya selesai, gitu kan. Probationnya 6 bulan, 2 bulan saya langsung tawarin kontrak. Kontrak saya 2 tahun, tapi jasa saya ditahan. Amazing. Tapi memang karena emang nggak feel saya bilang saya cuma melesain probation saya aja. Nah, pada waktu itu probation saya selesai, saya nggak dapat feel di situ, akhirnya saya balik lagi ke F&B. Mulai dari tahun 2007 itu mulailah saya bergelut di F&B walaupun nggak sesuai dengan disiplin ilmu saya, dan ternyata emang jalur saya ada di situ. Oke. Nah, kalau dulu posisinya business owner juga atau Saya dulu memang tetap dari Employee? worker juga employee. employee ya? Saya dari employee juga, dan kebetulan masih ada hubungan saudara juga sama Chef Denny. Oh gitu. Oh Ya. jadi saudaraan. Tuh. Iya Kayak gitu. Dan untuk yang tadi pertanyaan dari kakak ya yang mengenai kenapa sih kita ngeset harga segini gitu Yap. kan? Ya betul. Itu menarik. Itu menarik. Sebenarnya gini, konsep saya dengan Denny waktu itu adalah kita itu ingin meng-create suatu usaha yang mana kita itu bisa memberikan sesuatu itu yang lebih, karena gini, asumsi daripada restoran Jepang saat ini adalah suatu restoran yang udah pasti harganya mahal karena bahan bakunya mahal. Betul. Nah, Sepakat. itu kenapa kita mau menciptakan suatu konsep di mana kita bisa menyajikan suatu restoran Jepang yang every person bisa makan di sini. Iya. Bahkan Jadi semua orang ya. Betul. karena jujur terus terang, Semi-semi lucu ini Miss. Stand up ya. Stand up ya. karena jujur terus terang kita di sini pun banyak juga staff-staff yang dari PVJ, baik itu dari tenan-tenan lain itu sering makan di kita. Karena emang terus terang kita affordable, tapi Iya, untuk harganya terjangkau. untuk kualitas kita boleh adu. Kita boleh adu karena saya percaya banget sama skillnya dia. Yap. Oke. Karena nah Iya, aduh, yakin. di situ emang kita back to back sih. Jadi saya urus di sistem dan saya urus di training. Training oh. Untuk masalah menu development dan untuk masalah taste, flavor itu semua saya serahin ke Chef Denny yang memang udah lebih tahu semua. Makanya kita percayalah sama sama kapabilitasnya beliau untuk masalah kualitas makanan sebenarnya seperti apa sih. Yang otentik Japanese itu seperti apa, tapi juga menu-menu yang Japanese itu yang bisa keterima oleh lidahnya masyarakat kita itu seperti apa. Seperti itu. Oke. Halal ya? Yes, Nah, kita 100% halal. Jaminan halal. Jadi nggak usah khawatir buat Oh, nggak usah nggak pakai kita mirin nggak juga ada- ya? Kita nggak ada mirin, kita nggak ada soyu yang pakai alkohol, kita nggak pakai sake masak, kita nggak pakai. Bener ya? Syariah banget ya? Syariah banget. Oke, nih, berarti sekarang ini owner kan, ini bisnis owner semua, harapannya berarti ini Ada satu lagi sih partner kita. oh ada. Ada, cuma memang kebetulan hari ini kebetulan nggak bisa datang. Berarti berempat ya? Yes. Partner, oke. Harapannya seperti apa sih untuk Kasugai sendiri ke depannya? Boleh. Silakan. Jadi sebenarnya sih basicnya kita alhamdulillah dipertemukan lah di Bandung ini dari orang-orang yang pernah
apa ya disebutnya, pernah bukan gagal sih, mungkin ditipu orang. Saya pun pernah benar-benar down lah. pernah down, dan saya juga pernah ditipu investor gitu. Di saat saya udah benar, kita menjalankan rules kita, apa yang mereka mau, sudah mendapatkan omset apapun, ternyata nggak ada hasil. Oke. Makanya dari itulah, makanya kita punya pembahasan waktu itu, mudah-mudahan lah dengan kita dipertemukan saat ini kita bisa maju bersama. Itu Amin. berkahan semua untuk semua. Amin, amin, amin. Saya doakan Gitu. juga hal yang sama. Mudah-mudahan keberkahan bisa jadi berkat juga buat semua orang, bisa jadi berkah juga buat semua orang. Dan saya Pak Kasas punya komitmen, yuk kita guide Bu Fani dengan Bu Ika sebagai jadi tim kita, sama-sama kita majukan ini gitu. Nanti karena kan udah waiting list juga yang mau franchise ke kita gitu. Nah, Jadi kita lagi betul. Ini menarik nih, gara-gara ada ngomong tadi. Nah, kalau untuk franchise bisa dihubungin kemana? Kalau kan nggak etik kalau ngomongin masalah harga ya. Iya. Nah, bisa dihubungin kemana? Ke nomor berapa kontak personnya? Boleh? Bisa ke Bu Stefani. Oke. Untuk franchise sebetulnya kita bisa kontak ke saya. Sebagai perwakilan, cuma bukan otomatis, bukan semata-mata Konsultasi saya. mungkin ya, lebih ke konsultasi dulu. Lebih untuk konsultasinya ini sebenarnya tetap dari kita juga sebagai tim. Itu bisa langsung ke saya, di nomornya ada di sini. Di kos, gak apa-apa disebutin aja mas. di 0878 0878 7162 7162 2832. 2832. Betul. Oke. Dengan Pak Kasas ya. Iya. Jadi silakan konsultasi. Tapi sebelum konsultasi mungkin lebih enaknya datang dulu, cobain dulu tesnya. Betul. Karena kita semua tipenya adalah tiap orang yang ingin mengambil franchise kita akan saja pasti cobain dulu kita seperti apa. Supaya nggak seperti membeli kucing dalam karung. Yep, betul. cobain dulu produk yang lain. Betul. Yap. Biar ada komparasi seperti apa. Dan untuk sebagai just for note ya. Ini brand kita yang udah premiumnya loh. Push. Brand kita yang sudah premiumnya dan kita jual dengan harga sekian. Oke. Ya, pokoknya menarik kalau lihat harganya. Gak nyangka kalau ini level premium up. Dan ramennya sama kayak ramen waktu saya nyobain di Jepang waktu saya ada trip. Bener, asli enak banget. Pokoknya untuk sobat-sobat Halo Baik. Nah, kita nyebutnya sobat Halo Baik. Sobat Mas Halo Baik. Sep, nyobatnya Halo Baik, Bu Stefani. Nah, buat sobat-sobat Halo Baik yang penasaran atau mau bertandang atau pas lagi liburan, kan biasanya kebanyakan di wilayah Bandung itu setiap weekend itu kan orang-orang dari luar kota ya. Betul. Nah, silahkan mampir ke sini dengan senang hati. Kalau ternyata memang ada niat untuk ketertarikan buat bisnis MMB dengan tes yang luar biasa, di-develop sama orang yang sudah berpengalaman. Ini bukan pasukan sakit hati ya, bukan ya? Bukan pasukan sakit hati, bukan pasukan berani mati juga. Pokoknya di-develop bareng, di-encourage bareng, dan jadi sebenarnya ini komplit banget backgroundnya ya. Background tadi udah pengalaman di lebih ke operation. Kalau ini chef, dari mulai background juga chef segala macam. Konsultan hukum. Ada yang lindungin kita Pak Jania kalau macam-macam, Pak. Iya. Jadi udah one stop shop nih. Satu lagi backgroundnya siapa? Real estate. Oh kan. Jadi pas. Kalau misalkan Nggak susah. kalau misalkan ada yang mau franchise tapi bingung cari tempat, kita udah sediain tempatnya. Ya, kan udah konsepnya nanti dibikin oke, packagingnya begini, secara hukum disiapin legalnya segala macam, tes, operation, udah cocok banget. Nah mungkin tadi kan harapannya semoga Kasugai Family Resto di 2023 lebih dari 10 cabang buka di Selindo seluruh Indonesia. Amin. Lebih dari 10 cabang. Amin. Harapannya itu ya. Nah, mungkin boleh kasih masukan atau kritikan, jangan yang pedas-pedas ya, buat kami Halo Baik. Oke. Silakan, Dari Bu saya, Stefani.
Untuk halo baik, maju terus, Amin. terus menebar kebaikan Amin. dan menebar info-info bermanfaat, Amin. baik untuk keuangan, Amin. bisnis atau apapun itu, Amin. dan jadi berkah buat semua orang. Itu aja. Amin. Ya, terima kasih Bu Stefani. Dari Mas Denny selaku stand up komedian Resto. Saya cukup sih, cuma tadi makannya agak kebanyakan aja. Dari Mas Kasas. Kalau dari saya untuk kawan-kawan Halo Baik, mungkin sedikit inputan dari saya adalah saat kalian punya mimpi, saat kalian punya dream, try to catch your dream. Wis. Jangan pernah mengubur mimpi kalian dengan ketakutan kalian untuk memulai sesuatu. Karena saat kalian melangkah untuk memulai sesuatu, titik jatuh pasti ada. Tapi gimana kalian bisa bangkit dari titik jatuh itu? Luar biasa. Itu quote, iya benar. Itu quote yang dalam karena ya tadi ya experience tadi. Oke, terima kasih sekali lagi buat Kasugai Family Resto atas sambutannya. Semoga jauh lebih baik ke depannya. Amin. Dan makin banyak restonya bertebaran di Indonesia. Amin. Kalau gitu saya pamit, mohon izin. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya Bu Stefani, Chef Denny, Mas Kasas. Thank you, Pak. Oke, kalau begitu sobat-sobat Halil, terima kasih untuk menyaksikan video kali ini. Next kita akan bertamu di episode mendatang dengan narasumber yang luar biasa lagi. Oke, kalau gitu saya pamit. Saya Ari pamit. Salam duit, doa, usaha, iman, tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.